Pendeta Alfon. Pendeta Alfon ini selalu bertemu dengan saya. Dia bilang jangan saya bicara Islam. Saya bilang saya orang Irian, agama Islam. Abang orang Irian, pendeta agama Kristen. Kita boleh hidup. Saya berusaha untuk bertemu dengan beliau. Akhirnya suatu waktu saya mencoba selesai sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau kurang lebih 200 meter. Perjalanan pagi menuju rumah beliau, jarak 1 meter saya mau sampai ke rumah beliau. Saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Ketika saya lihat beliau lari pagi, saya percepat langkah untuk bertemu beliau. Ketika saya tunduk, beliau lihat saya dan lari masuk. Pintu rumahnya dia tutup. Saya angkat wajah saya, di depan pintu rumah sudah tidak ada orangnya. Saya akhirnya masuk. Saya ketuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan abang pendeta Alfon. Istrinya langsung mengatakan, mohon maaf, bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau yang keluar, mohon maaf bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya lagi yang keluar tetap saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu dengan abang pendeta, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anak silih berganti tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari kedua bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anaknya sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengatakan, Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami? Kami sudah bilang beliau tidak ada di rumah, masih saja mau datang ke sini. Saya pulang besok pagi hari ke-16 bulan kedua, tetap saja saya datang ke rumah itu. Sampai 2 bulan penuh saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu dengan beliau, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya keluar mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf tadi malam Bapak jatuh sakit, kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung tunduk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, saya melanjutkan perjalanan dari rumah beliau ke rumah sakit untuk cari tahu keadaan yang sebenarnya. Begitu sampai ke rumah sakit, saya tanya, mereka membenarkan dia ada di rumah sakit tadi malam dan sedang ada di kamar VIP nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli, saya bungkus, dibungkus jadi parcel, lalu saya bawa dan berjalan menuju kamar nomor 48. Setiba saya di depan pintu kamar itu, saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istri beliau langsung menjawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Rupanya tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya.
dan berjalan pelan-pelan. Begitu sampai di dalam, saya lihat kaki istrinya, saya turunkan parsen. Selamat pagi bunda, saya dapat kabar abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini. Nanti kalau abang bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya cerita dengan istrinya, Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya, pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya merapat salaman dengan beliau dan saya bilang, abang, hari ini sungguh sangat luar biasa, saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi abang hari-hari mendidik istri anak untuk berbohong. Itu menjadi penyakit supaya saya ketemu di sini. Nanti kalau abang sehat sembuh, jangan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai cerita kepada mereka dengan judul Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Beliau mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai jam 12. Sesudah itu sholat duhur selesai, saya melanjutkan sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dan saya mulai menanyakan kepada dirinya, saya, seandainya saya angku dengan agama yang saya miliki hari ini, begitu saya diusir, saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Seandainya saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu saya diusir, saya akan katakan saya tidak akan datang ke rumah itu. Terima kasih Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang pekerjaan ini, dan hari ini Engkau telah menghadiahkan kepada saudaraku, mereka menyebut namamu dan menyebut nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ini hijrah, saya ada sedikit uang, sewa rumah yang sedikit besar, saya pindahkan mereka dan menuntun mereka untuk sholat 5 waktu dan menuntun mereka untuk bisa baca Quran. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat sudah mulai masuk ke masjid, sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir. Akhirnya Fadlan dicari, ditahan tanpa proses apa-apa, langsung suruh nginap selama 3 bulan di penjara. Alhamdulillah. Keluar tetap saja berdakwah, bergeser dari kota ini ke kampung ini kurang lebih 179 km. Begitu datang ke sana ternyata nama saya sudah dikasih tahu dengan teman-teman. Saya menuju rumah kepala suku. Kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak. Lalu dia angkat tombak itu, dia lempar, kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Begitu teman-teman dai ingin melakukan perlawanan, dan saya bilang, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri saya ini adalah konsekuensinya orang berdakwah. Jangankan Fadlan, Rasul Muhammad SAW datang ke Taif, dilempar sampai tumpitnya berdarah-darah, tidak ada balasan apapun kecuali Rasulullah mendoakan mereka. Tugas kalian adalah mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Begitu dicabut, saya dilarikan ke rumah sakit, harus tidur di sana selama 3 bulan masa penyembuhan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat, dan saya bilang, kita kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman mengatakan, Ustadz kan sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Hei, jangan bangun kebencian dan permusuhan dengan orang. Tugas kita berdakwah. Akhirnya kami datang ke kampung itu. Saya turun dari kendaraan menuju rumah kepala suku.
Sebelum masuk ke rumah, di halaman rumah itu ada anak tertua beliau. Saya dekati beliau dan saya tanya, "Abang, ada bapak kepala suku?" "Ada, tapi beliau terserang penyakit malaria. Kami tidak punya uang, kami tidak punya mobil, sehingga kami tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit." Saya langsung jawab, "Saya datang ini menjemput bapak kepala suku, abang dengan mama, kita bawa ke rumah sakit biar mengobati bapak di rumah sakit." Anak tertuanya mengatakan, "Tapi kan abang sudah ditombak bapak beberapa waktu yang lalu." "Itu urusan lain. Urusan sekarang adalah kita harus menyelamatkan bapak kepala suku." Akhirnya beliau masuk, kasih tahu bapaknya dan mamanya. Kami bawa beliau rawat di rumah sakit selama 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Kami siapkan bekal hidup untuk mereka, kami antar pulang mereka ke kampung halaman, kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami kembali ke sana berdakwah. Subhanallah, baru 3 hari bicara Islam, kepala suku bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan dicari lagi, ditahan, nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah, setelah 6 bulan itu selesai, keluar tetap saja berdakwah, bergeser di atas ini. Subhanallah, baru 2 bulan berdakwah, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Ribut lagi, Fadlan diambil lagi untuk nginap selama 9 bulan di sana. Hari terakhir dari bulan ke-9 keluar, orang yang mengambil saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua dan 9 bulan yang ketiga, dia buka gembok itu dan dia maki-maki saya di sana. "Ruangan ini tidak ada wajah orang lain kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut?" Saya bilang, "Saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau abang mau menangkap saya, silahkan. Tapi saya mau bilang sama abang, orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah, disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang." Beliau langsung mengatakan, "Jangan kau kasih takut-takut saya." Di saat itulah dia bawa pulang saya ke rumahnya, suruh saya cerita Islam kepada mereka. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling asik di dunia ini kecuali berdakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan berasik ini karena Allah dan Rasulnya, pasti dia difitnah, dicemooh, dicurigai, dipanah, ditombak, ditembak, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan konteks dakwah ini kita akan menyelamatkan seluruh manusia di atas muka bumi ini, khusus Indonesia tercinta. Kita harus merapatkan barisan. Teman-teman polisi harus bisa berdakwah, teman-teman tentara harus bisa berdakwah, teman-teman RT, RW, camat bisa berdakwah. Kalau kita semua yang ada di republik ini mengambil peranan dakwah menjadi orang Islam di republik ini, yang kita dapatkan adalah kemakmuran untuk bangsa ini, oleh karena memakmurkan hati-hati manusia untuk tunduk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah itu bukan urusan mereka yang dari pesantren, bukan urusan mereka dari perguruan tinggi Islam, bukan mereka yang datang dari Timur Tengah. Tanggung jawab umat Islam, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita, sampaikan walaupun 1 ayat. Energi 1 ayat ini menjadi bibir yang bisa membuat rahmat dari Allah datang kepada kita. Energi menyampaikan 1 ayat ini menjadi kekuatan besar untuk menyatukan kita semua. Rambut boleh berbeda, kulit boleh berbeda, tapi kita diikat oleh bangsa Indonesia, bahkan diikat oleh agama ini dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Energi itu harus kita miliki, sehingga kita tidak ada perbedaan di republik ini kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Maka itu saya mau tanya pada pemuda-pemuda di sini yang belum menikah, angkat tangan. Angkat yang tinggi-tinggi. Nah, pemuda yang belum menikah ini, saya sarankan jangan tinggal di sini. Punya ilmu, punya pengetahuan, datang ke Irian,
menikah dengan anak kepala suku tinggal di sana. Kalau tinggal di sini, nikah sama orang di sini, anakmu anak Jawa. Tapi kalau nikah dengan anak Irian, anakmu adalah anak Indonesia. Warnanya coklat-coklat, keriting-keriting. Itu Indonesia. Ini harus dibangun oleh kita sehingga semangat menjaga Indonesia dengan dakwah menuju kemakmuran dan kebangkitan bangsa ini. Itu yang kita belum punya sampai hari ini.